Saudara Anda salah satu klien perusahaan perencana keuangan Joska. Nah, kembali cek portofolio investasi Anda sebab Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memblokir seluruh operasional Joska. Bahkan OJK meminta bantuan Kominfo untuk memblokir akun jejaring sosial milik Joska. Kontrak financial planner saya dengan Joska ada klausul yang menyatakan bahwa Joska hanya akan menyarankan kepada kliennya produk-produk yang berlisensi dan berizin OJK gitu. Nah, dari situ saya percaya, akhirnya saya mengikuti saran Joska dan menandatangani perjanjian dengan PT Amarta Investa. Punya strategi pemasaran yang menarik, menyodorkan permasalahan keuangan sehari-hari yang menonjol, sampai sebagian dari kita merasakan, wah bener juga ya. Bukan berarti sebuah perusahaan perencanaan keuangan itu memiliki kredibilitas. Ini yang terjadi dengan Joska, sebuah perusahaan yang mendeklarasikan diri sebagai penasehat keuangan. Sayangnya, semua kegiatan operasional Joska dianggap ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Banyak klien merasa dirugikan. Dari sinilah OJK akhirnya membekukan seluruh operasional Joska, bahkan meminta Kominfo memblokir aktivitas sosial media Joska. Joska menghentikan semua kegiatannya, baik kegiatan sebagai penasihat keuangan atau kegiatan lainnya, karena tidak ada izin. Yang kedua, Satgas Waspada Investasi akan memblokir semua situs web, aplikasi, dan media sosial Joska. Dan hari ini kami rencanakan membuat surat ke Kominfo untuk melakukan pemblokiran tersebut. Kemudian kami juga akan memberikan surat kepada Bareskrim Polri berupa laporan informasi untuk dilakukan proses hukum apabila ada diduga tindak pidana yang dilakukan oleh Joska. Dan pihak Joska, Pak Akar juga sependapat dan beliau sudah menyampaikan statement. Yang pertama menghentikan kegiatannya, yang kedua juga beliau mengatakan akan menyelesaikan semua pengaduan nasabah yang ada di masyarakat atau media sosial. Sebenarnya bagaimana aturan main bagi perusahaan perencanaan keuangan? Kerap menggelitik dengan permasalahan keuangan dari sepele sampai sensitif, perencanaan keuangan di Indonesia belum punya payung hukum. Perencana keuangan ini kan di Indonesia saat ini masih self-regulatory ya, artinya mengatur dirinya sendiri karena memang belum ada lembaga atau payung hukum yang mengatur si perencana keuangan, ya kan. Jadi melalui asosiasi lah biasanya kemudian kita mengatur para anggota-anggota kita, gitu ya. Dengan catatan mereka masih terdaftar di asosiasi, gitu ya. Tapi kalau mereka udah nggak terdaftar di asosiasi kita nggak bisa sentuh mereka, gitu kan. Nah, jadi tegas sekali bahwa financial planner atau perencana keuangan ini tidak melakukan pengolahan dana. Karena kenapa kita menegaskan tidak melakukan pengolahan dana? Karena pengolahan dana itu tupoksinya bukan tupoksinya financial planner, itu tupoksinya adalah manajer investasi. Dan itu sudah diatur secara detail di Undang-Undang Pasar Modal. Jadi perencana keuangan nggak boleh masuk ke sana, gitu ya. Karena kenapa? Untuk bisa mengatur dana, mengolah dana itu ada izinnya lagi, gitu ya. Ada izin perusahaan namanya manajer investasi, kemudian perorangannya punya izin lagi namanya WMI, wakil manajer investasi, ya. Terus kalau dia misalnya Anda atau seorang mau bisa melakukan transaksi saham untuk orang lain, trading saham istilahnya, maka harus ada izinnya lagi. Kalau perusahaannya namanya sekuritas, ya kan. Kalau perorangannya, izin perorangannya namanya WPPE, wakil perantara pedagang efek. Nama Joska sebagai perusahaan perencanaan keuangan sebenarnya mulai naik daun, terutama di Instagram. Banyak unggahan hitungan keuangan yang menyedot perhatian warganet. Sosial media memang bisa memoles kredibilitas, tetapi tidak jadi jaminan operasionalnya berlandasan hukum. Saya ingin mengajak dan mencari jalan tengah, memberikan solusi yang paling baik untuk semua pihak. Karena bagaimanapun saya tumbuh dan besar sebagai pebisnis dan saya diajarkan untuk memegang prinsip bahwasanya masalah bisnis seharusnya bisa diselesaikan secara bisnis. So,
let's settle. Dan jika ada masalah dengan legal, saya percaya dengan hukum yang berlaku di negara ini. Jadi mari kita lakukan prosedur hukum yang berlaku. Apapun masalah yang menyangkut duit, apalagi dikelola pihak lain, cuma satu pintu kita, cek perizinannya. Kenali profil risiko diri sendiri, sebab regulator bisa jadi datang belakangan setelah kasus meledak. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.